Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah lansia ya Bapak Ibu secara online. Mari kita awali ibadah ini dengan nyanyian KJ 17. Mari kita nyanyikan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita waktu untuk kita berkumpul dan melaksanakan ibadah lansia ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia dan maha kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kembali kami juga mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Kau beri kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul walau kami jarak jauh, tapi kami percaya Engkau tetap menyatukan kami dalam kami melaksanakan ibadah lansia ini ya Bapa, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami juga mengucap syukur atas waktu yang telah Engkau berikan kami kepada kami, atas kesehatan, atas berkat-berkat-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur atas itu semua, namun kami tetap memohon kepadamu kiranya berkati alat-alat yang kami gunakan untuk kami beribadah secara online ini ya Bapa, agar semuanya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa kami dan kami berdoa. Amin. Salam,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Judul firman Tuhan ini, Bahagia Orang Saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat ini adalah warisan berharga. Ya, kalau kita berbicara tentang warisan ini ya, tentu kesan yang muncul adalah mengenai harta benda, ya, atau materi. Sejak usia muda, kemudian menikah, memiliki keturunan, orang sudah mulai berpikiran, apa sih yang akan diwariskan kelak kepada anak-anaknya? Orang sibuk bekerja, mengumpulkan harta benda untuk diwariskan. Tentu warisan seperti ini tidak salah, ya, atau buruk, enggak. Akan tetapi kita harus ingat bahwa persoalan yang terkait dengan warisan harta benda seperti ini, banyak sekali anak cucu yang bertengkar, mempeributkan warisan, bahkan sampai ke pengadilan. Bahkan sampai memutus tali persaudaraan karena rebutan warisan. Banyak keluarga tercerai-berai karena perselisihan mengenai warisan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur Daud yang kita baca tadi, tentang warisan yang bukan semata-mata hanya harta benda saja. Nah, bagaimana Daud merefleksikan warisan ini?
Tadi kita sudah baca bersama. Judul yang kita baca adalah Bahagia Orang Saleh, ya. Nah, kebahagiaan orang saleh. Orang saleh itu orang yang bagaimana? Orang saleh adalah orang yang percaya pada Tuhan, orang yang taat setia kepada Tuhan, orang yang hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga itu membuatnya bahagia. Nah, kebahagiaan sebagai orang saleh inilah yang kita harus wariskan kepada anak cucu kita, keturunan kita. Ayat yang pertama, ya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, ini kehidupan orang saleh. Bagaimana seseorang yang saleh hidupnya, yang kudus, senantiasa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga hidupnya. Sebab hanya kepadamu aku berlindung. Dan anak-anak kita melihat hal itu, bahwa kita hanya berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Suatu kesaksian yang luar biasa. Sebagai orang tua, kita berani menyatakan, menyaksikan, bersaksi bahwa Engkaulah Tuhanku, Yesuslah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau, Tuhan. Nah, ketika kita seperti itu, anak-anak kita, keluarga kita pun seperti itu. Mereka juga akan mengatakan bahwa Engkaulah Tuhanku. Ketika mengalami permasalahan hidup, ya, anak-anak melihat bagaimana kita hanya bersandar kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, ya. Saya yakin bahwa setiap dari kita ini tentunya mengalami pasang surutnya kehidupan. Susah, senang, suka, duka dalam hidup ini sudah kita alami, ya. Sampai di usia indah yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, ya. Banyak suka duka yang sudah kita alami. Dan ketika kita mengalami suka duka itu, anak-anak kita melihat, menyaksikan bahwa kita, orang tuanya, hanya berlindung kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Dan berani bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain Tuhan. Kemudian juga disebutkan di ayat yang seterusnya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Orang-orang kudus, orang-orang hidup kudus, ya. Kita sebagai orang tua diharapkan untuk hidup kudus. Sehingga kehidupan kita, keteladanan hidup kita dalam berbicara, dalam bertingkah laku, ya, dalam bekerja, dalam mengasuh anak-anak kita, mengasuh cucu kita, itu mereka melihat, ya, orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Mereka senang, mereka bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang yang hidup kudus. Mereka akan mencontoh kehidupan yang mulia, kehidupan yang kudus.
Dan kita pun sedih ketika orang-orang yang mengikuti Allah lain. Kita tidak mengikuti Allah lain. Kita juga tidak mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Artinya kita tidak ikut mempersembahkan korban yang salah. Tapi kita persembahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kita berani mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Dan anak-anak cucu kita, keturunan kita juga akan mengatakan, Engkaulah Tuhan, bagian dari warisanku dan pialaku. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan pialaku, piala tidak pernah ditaruh di bawah, tapi piala di atas. Kita mengatakan bahwa Tuhan adalah pialaku. Tuhan yang selalu kita sanjung, Tuhan yang selalu kita muliakan, Tuhan yang selalu kita puji, ya, kita sembah sebagai piala kita, ya, itu disaksikan oleh anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu. Mereka juga menyaksikan itu akan keteladanan hidup kita. Bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kemudian di ayat yang selanjutnya, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Kita memuji Tuhan terus dalam kehidupan kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Seperti di awal tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam suka duka kehidupan kita terus hanya berharap kepada Tuhan. Kita hanya memandang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berarti kita berserah penuh terus kita tidak berusaha apa-apa, tidak. Tetapi dalam usaha kita, dalam mengarungi kehidupan ini, kita bersandar kepada Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa Ia, Tuhan, berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Keturunan kita pun akan mewarisi ini. Mereka melihat bahwa jika kita bersandar kepada Tuhan, yakin Tuhan ada di sebelah kanan kita, kita tidak akan goyah. Keturunan kita pun tidak akan goyah, karena ia bersandar kepada Tuhan. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ya, problema hidup yang begitu berat, ya, kita bekerja dan kita bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, kita akan bersuka cita dan jiwa kita bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, tubuh kita pun akan diam dengan tentram karena kita yakin Tuhan ada di sebelah kanan kita. Kita bersandar pada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-10, kita bersorak-sorak, bersuka cita, sebab Tuhan tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Kita yakin dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan.
Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Luar biasa janji Tuhan yang diberikan untuk kita dan keturunan kita. Janji Tuhan adalah Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan akan memberitahukan jalan kepadaku, jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Bukan cuma bersukacita, tetapi Tuhan janjikan berlimpah-limpah. Artinya sukacita yang tidak ada habisnya. Dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmatnya nggak cuma nikmat sekali, tapi nikmat senantiasa. Kita akan memperoleh itu semua ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai lansia atau usinda, tentu ada di antara kita yang saat ini sedang memikirkan warisan apa yang akan saya berikan untuk anak cucu kita. Ada yang sudah merasa memiliki banyak hal, kemudian tenang. Oh, saya sudah banyak harta yang saya wariskan. Tetapi ada juga yang saat ini gelisah karena merasa saya belum punya apa-apa yang saya wariskan untuk keturunan saya, untuk anak cucu saya. Nah, pada saat ini kita diingatkan, ya, kita diingatkan pada firman Tuhan ini. Kita belajar dari refleksi Daud bahwa warisan yang berharga itu bukan melulu tentang harta benda. Warisan yang berharga itu justru keluarga yang tetap hidup di dalam Tuhan. Keluarga yang rukun, saling menolong di tengah kesulitan. Ya, jika saat ini kita memiliki harta benda yang cukup untuk kita wariskan untuk keturunan kita, bersyukurlah. Tetapi kita juga perlu ingat, kita tetap mendoakan anak cucu agar mereka, keturunan kita, bisa berhikmat dalam mengelola harta warisan itu. Sebab tidak jarang harta warisan itu habis dan keturunan hidup dalam kesengsaraan. Ya. Dan tidak jarang juga harta keturunan itu kalau tidak berhikmat dalam mengelola, justru juga menjadi perselisihan antar keluarga sampai ke pengadilan. Ya. Nah, ini pentingnya kita harus selalu memohon kepada Tuhan untuk keturunan kita diberikan hikmat di dalam mengelola warisan. Dan yang lebih penting adalah warisan keteladanan hidup kita sebagai orang yang saleh. Bahagia sebagai orang yang saleh. Kekudusan hidup kita. Nah, sekarang jika kita tidak memiliki harta benda untuk kita wariskan, kita harus tetap percaya bahwa Allah tetap memelihara anak cucu kita dengan berkat-Nya yang tidak kita pikirkan. Seperti di ayat tadi, sukacita yang berlimpah-limpah, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya yang berlindung pada Tuhan jatuh dalam keterpurukan. Ya,
Demikian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan berharga kita untuk keturunan kita, anak-anak kita adalah kehidupan kita yang saleh. Mereka teladani, mereka ingat, mereka tiru bagaimana kita berserah penuh, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu adalah warisan berharga bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan tetap tinggal di hati kita semua, dan pada saat ini mari kita respon firman Tuhan ini dengan nyanyian KJ 49. Tiba saatnya kita semua diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita dengar firman Tuhan yang mendasari untuk kita memberikan persembahan ini. Terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 dan 16. Begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berikan persembahan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 314 ayat 1 saja. Mari kita nyanyikan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang di surga, Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan. Tuhan, kami mohon pimpinlah kami Tuhan, agar kami semua bisa mewariskan warisan yang berharga untuk anak cucu kita, teladan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi teladan, menjadi saksi bagi anak cucu kita, dan itu menjadi warisan yang berharga bagi anak cucu kita. Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, jika dalam kehidupan kami tidak menjadi teladan, belum memberikan warisan berharga bagi anak cucu kami. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami untuk memberikan warisan yang berharga kepada anak cucu kami.
Pada saat ini kami berdoa bagi orang tua kami, para sesepuh kami, kaum usia indah ya Tuhan, di gereja kami maupun di jemaat Pos Jatiluhur. Kiranya Tuhan memberikan sukacita di usia yang indah. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan ya Tuhan. Tolong para sesepuh kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan para sesepuh kami yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang saat ini mendampingi, merawat kaum sesepuh kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, sukacita di dalam merawat para sesepuh kami. Tuhan, berkati para sesepuh kami Tuhan di usia yang indah. Kami berdoa juga bagi setiap kegiatan kaum usia indah, pengurus untuk kaum usia indah. Tuhan berkati setiap pelayanan di gereja kami, Tuhan berkati. Berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa kami, Tuhan berkati. Berikan damai sejahtera Tuhan di bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akan berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menuntun hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.